Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah, nikmat hijrah, nikmat taubah, dan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Hingga malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Salam beserta sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang beberapa dosa besar yang dianggap besar dalam pandangan agama Islam. Di antaranya telah kita bahas tentang dosa besar yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Kemudian di antara dosa besar yang ditetapkan besarnya dosa itu dalam agama Islam adalah membunuh anak karena khawatir anak akan mengambil jatah rizki orang tua. Kemudian di antara dosa besar yang kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mencela kedua orang tuanya, lantaran dia mencela orang tua orang lain dan orang lain membalas mencela orang tua dirinya. Oleh karenanya kita membahas lagi tentang dosa-dosa besar yang ditetapkan besarnya dosa itu dalam pandangan agama Islam. Dan kali ini kita ambilkan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Beliau adalah ulama yang lahir pada tahun 673 Hijriah dan meninggal tahun 700-an Hijriah. Berarti sekitar 800 tahun yang lalu beliau hidup, karena sekarang sudah 1445 Hijriah. Dan beliau lahir tahun 673 Hijriah. Beliau pernah menulis satu kitab yang berjudul Kitab Al-Kabair, yang di dalam kitab ini membahas tentang dosa-dosa besar yang dinyatakan besarnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah maupun penjelasan dari para ulama. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa dosa dalam pandangan agama Islam itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dosa besar, yang kedua adalah dosa kecil. Nah, oleh karenanya kita akan lanjutkan tentang di antara dosa-dosa besar yang dianggap besar dalam pandangan agama Islam, yaitu berzina dan menuduh orang lain berzina. Berzina dan juga menuduh orang lain melakukan zina. Dua-duanya sama-sama besar. Dua-duanya sama-sama besar.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini Imam Az-Zahabi kemudian menuliskan judul Az-Zina. Di antara dosa besar yang dianggap besar dalam pandangan agama Islam itu adalah zina. Wa ba'duhu akbaru ithman min ba'din. Dan dosa zina yang satu terkadang bisa menjadi lebih besar daripada dosa zina yang lain. Oleh karenanya dari judul ini kita bisa ambil faedah bahwa antara satu zina dengan zina yang lain itu terkadang tingkat dosanya berbeda, meskipun sama-sama dosa besar. Tidak ada zina kok dosa kecil, kecuali zinanya adalah zina mata, itu beda cerita. Ini zina yang kemudian betul-betul melakukan zina dengan zina yang hakiki. Tidak ada zina yang kemudian dikatakan sebagai dosa kecil. Semuanya itu adalah dosa besar. Tetapi kemudian antara satu zina dengan zina yang lain, terkadang tingkatan zinanya bisa berbeda-beda. Sebagaimana halnya ketika orang mencuri, itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Tapi mencuri 1 juta dengan mencuri 1 miliar tentunya dosanya berbeda. Kalau dosanya sama, orang akan berpikir nek ngono sandine wae sing oke, dosane padha. Ndak, beda. Begitu pula zina. Zina itu meskipun sama-sama dosa besar, tetapi bahwa pada kenyataannya antara satu zina dengan zina yang lainnya itu memiliki tingkatan dosa yang berbeda-beda. Oleh karenanya Imam Az-Zahabi kemudian menuliskan judul di sini wa ba'duhu akbaru ithman min ba'din, dan satu zina yang satu dosanya lebih besar daripada zina yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kemudian kita perhatikan bagaimana kemudian Imam Az-Zahabi menjelaskan besarnya dosa zina. Beliau membawakan banyak sekali dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun penjelasan para ulama untuk mendukung satu hujjah bahwa zina itu memang dosa besar. Yang pertama, beliau kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Isra ayat 32, ayat yang sangat terkenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Dan jangan kalian semua dekati zina. Innahu kana fahishatan. Karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari mendekati zina? Tidak langsung kemudian Allah larang kita dari zina. Bahkan jalan menuju zina Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umat beliau untuk membunuh anak, maka ada satu firman, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anakmu karena takut miskin. Artinya larangan itu langsung dilarang pada perbuatan tersebut. Begitu pula pada larangan-larangan yang lain. Biasanya itu langsung dilarang pada perbuatan itu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melarang zina, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Ini menunjukkan bahwasanya kemudian zina itu merupakan perbuatan yang kemudian dosanya luar biasa dalam pandangan agama Islam. Ini dalil yang pertama yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa zina itu merupakan dosa besar. Sampai kemudian Allah ketika melarang itu tidak melarang dengan larangan yang langsung tertuju pada perbuatan haramnya itu, tetapi jalan menuju ke sana itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bawahnya ini adalah catatan kaki. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan ayat yang lain. Ayat ini adalah surat Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat 68.
Dalil yang kedua yang dibawa oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwasanya dosa zina itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan orang yang tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak, wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa melakukan perbuatan seperti itu, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyandingkan dosa zina dengan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu? Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dosa zina dengan dosa membunuh manusia. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dalam pandangan agama Islam itu adalah dosa terberat, yang tidak ada dosa yang lebih berat lagi setelah dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Sebagaimana pula pernah kita sampaikan bahwa dosa membunuh orang lain itu adalah dosa yang luar biasa besarnya dosa itu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa orangnya yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya, Allah melaknati dia, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Ini betapa besarnya dosa membunuh. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dosa berzina dengan dosa kesyirikan dan dosa membunuh, di mana dosa kesyirikan ini adalah dosa terbesar dalam agama Islam. Dan dosa membunuh itu juga merupakan dosa yang sangat-sangat besar dalam pandangan agama Islam, sampai ancaman itu melimpah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dosa zina dengan dosa kesyirikan dan dosa membunuh, menunjukkan bagaimana kemudian tidak main-mainnya dosa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Ini dalil yang kedua yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bahwasanya memang dosa zina itu adalah dosa yang besar. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat yang kedua. An-Nur ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang zina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah masing-masing di antara keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan jangan kalian merasa kasihan kepada keduanya ketika menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam artian ketika melakukan hukuman berzina, ketika melakukan had, menegakkan hukuman zina. Ini had yang dalam pandangan Islam, had ini berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Ini zina yang ghairu muhsan. Zina bagi orang yang belum menikah, belum pernah menikah, dan kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya adalah didera, dicambuk dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Ini yang belum menikah. Kalau sudah menikah, maka hukuman itu lebih parah. Ikhwani fillah, sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan bahwa di antara ciri dosa, kok
dosa itu dikatakan sebagai dosa besar, ciri-cirinya adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberlakukan hukuman tertentu di dunia. Berarti itu dosa besar. Kalau ada dosa, kok dosa itu ada hukuman tertentu di dunia, berarti dosa itu dosa besar. Yang kedua, dikatakan dosa besar manakala dosa itu seandainya tidak ada hukuman tertentu di dunia dari Allah, maka dosa itu ada ancaman khusus di akhirat. Dosa yang kemudian yang pertama ada hukuman tertentu di dunia, itu misalnya bagi orang yang membunuh hukumannya qisas, bagi orang yang mencuri sampai nisab hukumannya potong tangan misalnya dalam khazanah keilmuan Islam. Yang kedua, dosa yang tidak ada hukuman tertentu di dunia tapi ada ancaman khusus di akhirat. Contoh, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak ada itu istilah dalam agama Islam, orang yang durhaka kepada orang tua cambuk 1000 kali, tidak ada. Tetapi bahwa kemudian durhaka kepada orang tua ada ancaman khusus di akhirat. Maka durhaka kepada kedua orang tua ini adalah dosa besar. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga yang dikatakan sebagai dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya mendapatkan murka dari Allah atau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti itu adalah dosa besar. Para ulama kemudian ada yang menambahi dosa itu menjadi dosa besar ketika dosa itu kecil tapi dilakukan secara terus-menerus, maka menjadi dosa besar. Kata pepatah orang Indonesia, sedikit demi sedikit lama-lama habis. Lama-lama menjadi bukit. Nah, ini dosa besar. Nah, ternyata dosa zina dalam khazanah keilmuan Islam itu ada hukuman tertentu di dunia. Berarti kalau ada dosa yang pelakunya mendapatkan hukuman tertentu di dunia, berarti itu adalah dosa besar. Ini dalil yang ketiga yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwasanya memang dosa zina itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita sampaikan bahwa dosa zina ini adalah zina yang hakiki, betul-betul berzina, bukan kemudian hanya berpegangan tangan, bukan itu. Itu zina dalam artian zina maknawi, bukan zina hakiki. Ini zina yang hakiki, betul-betul keduanya melakukan perbuatan zina. Kemudian dalil yang keempat yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwasanya dosa zina itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ketiga. Kalau tadi ayat yang kedua, sekarang ayat yang ketiga. Az-zani, orang laki-laki yang berzina, la yankihu illa zaniyatan, tidak boleh menikahi kecuali perempuan yang berzina juga. Au musyrikatan, atau dia menikahnya dengan perempuan musyrik. Wazaniyatu, dan orang perempuan yang berzina, la yankihuha illa zanin, tidak boleh menikah kecuali kepada orang yang berzina laki-laki. Au musyrikun, atau nikahkan saja kepada orang-orang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan mereka diharamkan menikah dengan orang-orang mukmin. Bayangkan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam bagi orang yang melakukan zina, kalau nikah, ya nikahnya sama orang yang suka zina juga. Kalau ada perempuan yang berzina, maka nikahnya sama laki-laki yang berzina. Kalau laki-laki berzina, maka kemudian menikahnya juga dengan perempuan yang berzina, kecuali ketika kemudian mereka telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Dan silahkan menikah dengan orang-orang yang mukmin, dan jangan pernah ungkit-ungkit masa lalu. Dan tidak ada keharusan bagi calon istri, calon suami untuk mengabarkan masa lalunya. Tidak ada keharusan, bahkan harus ditutupi. Kalau kemudian dulunya memang tidak ada yang tahu, harus ditutupi.
Jangan kemudian mau menikah, laki-lakinya kemudian mengatakan, "Dek, tapi aja gelo ya, biyen kuwi aku wis tahu zina ana ping 777 misalnya." Tidak boleh. Tidak boleh diungkapkan. Ketika dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena di antara orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang Allah sudah tutupi dosanya, tetapi dia malah dengan bangga mengungkapkan dosa-dosanya sendiri. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa orang laki-laki yang berzina itu menikahnya dengan perempuan yang berzina. Orang perempuan yang berzina menikahnya dengan laki-laki yang berzina. Maka kalau ada laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, ya sudah, keduanya itu dinikahkan saja. Jangan kemudian malah dipisah, yang perempuan yang berzina diberikan kepada orang laki-laki yang tidak pernah berzina, mesake oleh turahan. Nah, maka ini la yankihu illa zaniatan. Dia tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Kecuali kalau dia kemudian memang itu sebagai sebuah masa lalu yang kemudian sudah disesali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaffar, Maha Ghafur, Maha Afu, Maha Tawwab. Jadi tentang bagaimana kemudian besarnya dosa zina yang diungkap oleh Imam Adz-Dzahabi. Kemudian dalil yang ke berapa? Lupa tadi, 5 atau 6. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa su'ila ayyu dzanbi a'dzam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Ini pernah kita bacakan di pertemuan sebelumnya di bab yang lain. Qala, kata Rasul, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu zat yang telah menciptakan kamu. Summa ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasul? Antaktula waladaka khasyata ayyat ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu akan ikut makan bersama kamu. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu ngambil jatah rizkinya kamu. Summa ayyun, kemudian apalagi wahai Rasul? Antuzaniya halilata jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini dosa besar yang lebih besar. Jadi dosa zina itu besar, dan lebih besar lagi ketika zina itu dilakukan dengan tetangganya. Karena terkumpul padanya banyak dosa. Satu, zina itu dosa. Yang kedua, menyakiti tetangga itu juga merupakan sebuah dosa. Ini berzina dengan istri tetangga. Sementara yang dikatakan sebagai tetangga, kalau kemudian kita, kalau tidak salah saya baca dalam kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani, kalau saya tidak salah ingat, ketika beliau mensyarah kitab Bulughul Maram, beliau menjelaskan bahwa yang namanya tetangga itu adalah rumah kita ke arah selatan 40 rumah, ke arah utara 40 rumah, ke arah timur 40 rumah, ke arah barat 40 rumah. Itu tetangga kita. Itu yang namanya tetangga. Sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwa dinamakan dengan tetangga itu adalah ketika kita keluar dari rumah, di depan pintu rumah kita teriak sampai sejauh mana suara kita, itulah tetangga-tetangga kita. Kalau suara kita sampai jarak 50 meter, nah itu tetangga kita sampai situ. Kita keluar dari rumah, kita teriak, suara kita sampai mana? Nah itu tetangga kita. Permasalahannya kalau definisi yang awal tadi, kalau jarak antara rumah kita dengan yang lain itu 10 meter, wah, RT RW. Maka kemudian tetangga itu kalau di kampung saya yang paling enak itu ya satu kampung itu tetangga. Itu tetangga. Maka berzina dengan istri tetangga itu adalah level zina yang lebih besar dosanya daripada berzina dengan orang yang nggak kita kenal. Maka orang yang kemudian berzina dengan, mohon maaf, kemudian dia jajan nonton itu, kali kemudian berzina dengan istri tetangga, itu dosanya lebih besar berzina dengan istri tetangga. Ning ngono aku tak jajan wae, ngampun. Itu juga dosa besar. Ada orang yang mengatakan anak zina ki ora apa-apa, yang penting suka sama suka. Itu namanya zina. Kalau kemudian yang satu suka, yang satu terpaksa, niku namine napa nih? Dikatakan zina itu memang karena suka sama
Suka sama suka itulah yang kemudian dikatakan sebagai zina. Kalau yang satu dipaksa itu bukan perzinaan namanya, itu sudah ruda paksa. Nah, ini justru suka sama suka itulah yang kemudian itu dikatakan zina. Kalau dipaksa itu yang dosa itu yang hanya memaksa. Kalau yang dipaksa dan dia sudah berusaha untuk melawan tapi dia tidak mampu, insya Allah dia lepas dari dosa. Yang penting tidak menikmati mawar. Itu apa namanya? Itu yang dikatakan zina itu kalau memang suka sama suka. Sebagaimana orang kalau sedang gibah nih kok, wah gibah, tapi pancen tenanan, itulah namanya gibah. Kalau nggak tenan itu namanya fitnah. Ya sama. Ini zina, wong suka sama suka. Iya, suka sama suka itulah yang disebut dengan berzina. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, ini sak dereng nih. Dereng ya. Selanjutnya dalil yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa dosa zina adalah dosa yang besar itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu berzina ketika dia berzina sementara dia dalam kondisi mukmin. Wala yasrikus sariku hina yasrik, dan tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia mencuri sementara dia dalam kondisi mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan tidaklah peminum khamr itu minum khamr ketika dia minum khamr sementara dia dalam kondisi mukmin. Bagaimana maksudnya? Seolah-olah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang sedang berzina itu seolah-olah dia bukan orang mukmin, seolah-olah dia mukmin, tetapi seolah-olah dia bukan orang yang beriman ketika dia melakukan zina. Maka Rasul bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu dia berzina hina yazni, ketika dia berzina, wa huwa mu'min, sementara dia dalam kondisi mukmin. Seolah-olah orang yang sedang berzina itu lepas imannya ketika dia sedang berzina, seolah-olah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka kemudian Imam Az-Zahabi melanjutkan dalil yang selanjutnya, yaitu hadis ini mana? Di mana? Hilang nih. Nah, ini. Yang hadis ini kemudian ditulis oleh Imam Az-Zahabi menjelaskan hadis yang selanjutnya. Idza zanal abdu, niki yang saya tanda ini. Idza zanal abdu, apabila seorang hamba itu sedang berzina, kharaja minhul imanu, maka imannya itu keluar dari dirinya. Fakana alaihi kadzullah, sehingga seolah-olah di atas kepalanya itu ada naungan yang menghalangi antara dia dengan imannya. Fa idzan qala minha, apabila dia telah selesai berzina, raja'a ilaihil iman, maka iman itu kembali kepada dirinya. Sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang sedang berzina itu ketika dia berzina seolah-olah iman itu keluar dari dalam tubuhnya, imannya lepas. Sampai seolah-olah di atas kepalanya ada naungan awan, yang awan itu menghalangi antara iman itu dengan dirinya, nggak bisa masuk. Ketika kemudian dia telah selesai melakukan zina, baru kemudian iman itu kembali kepada dirinya lagi, seolah-olah. Saking besarnya kemudian dosa zina. Nah, ini dalil yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi tentang bagaimana kemudian besarnya dosa zina. Waruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zana au syaribal khamra, siapa orangnya yang berzina atau dia meminum khamr, naza'allahu minhul imana, maka Allah melepaskan iman dari dalam dirinya. Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sih, sebagaimana ada orang yang melepaskan baju lewat kepalanya, dilepas. Seolah-olah iman itu terlepas dari dirinya. Bayangkan, ancaman itu ancaman lepas iman.
bagi orang yang berzina. Ini menunjukkan bagaimana kemudian ancaman yang bukan main-main. Ancaman lepas iman itu lebih ngeri daripada ancaman cambuk. Ancaman lepas imannya itu lebih ngeri daripada ancaman rajam. Ancaman lepas imannya itu lebih ngeri daripada ancaman-ancaman yang lain. Dan orang yang berzina itu ancamannya seolah-olah ketika dia berzina terlepas iman dari dalam dirinya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 kelompok manusia yang Allah tidak ajak bicara dia pada hari kiamat. Bayangkan, Allah Azza wa Jalla, Rabb kita yang maha mulia, yang setiap hari kita sembah dan kita ibadahi, di hari kiamat tidak mau berbicara kepada hamba tersebut. Ini ancaman yang luar biasa. Di dunia ada hukuman tertentu, di akhirat ada ancaman khusus. 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Wala yuzakihim, bahkan Allah tidak akan menyucikan dirinya. Wala yanturu ilaihim, Allah tidak sudi memandang dirinya. Allah tidak mau bicara dengan dia. Allah kemudian tidak menyucikan dia, dan Allah kemudian tidak sudi memandang dirinya dengan pandangan rahmat. Walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. 1, Allah tidak mau berbicara kepada dirinya. 2, Allah tidak akan menyucikan dirinya. 3, Allah tidak sudi memandang dirinya dengan pandangan kasih sayang. 4, bagi dia azab yang pedih. Diancamkan kepada 3 kelompok. Siapa saja? Adzan riyin. Pun adzan. Monggo adzan riyin. Insyaallah kita lanjut setelah adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sambil monggo dipun dahar, biar yang masuk 2 hal, ilmu masuk, makanan masuk. Minimal kalau 1 nggak masuk, yang 1 bisa masuk minimal. Dan itu termasuk barokah thalabul ilmi, maka nikmati. Tiga kelompok yang Allah tidak ajak bicara dia, Allah tidak menyucikan dia, Allah tidak memandang dia dengan pandangan kasih sayang di akhirat nanti. Dan baginya azab yang pedih adalah yang pertama, syaikhun zanin, orang sepuh yang berzina. Wa malikun kadzab, pemimpin yang berdusta. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Tiga orang ini adalah orang yang paling aneh sedunia. Makanya ancamannya berat. Allah tidak ajak bicara dia, Allah tidak sucikan dia, Allah tidak memandang dia dengan pandangan kasih sayang, dan baginya azab yang pedih. Orang sepuh yang berzina 1. Kalau anak muda berzina itu rada-rada masuk akal, karena dia mungkin masih bergejolak syahwatnya, dia mungkin belum punya istri dan seterusnya. Maka meskipun ini dosa besar, tapi masih masih bisa dinalar, meskipun tidak boleh. Tapi kalau orang sepuh berzina, sepuh kok masih kober-kobere zina, ini orang yang paling aneh sedunia. Maka ancamannya berat. Yang kedua, malikun kadzab, ini juga paling aneh sedunia, pemimpin yang berdusta. Kalau orang rakyat jelata berdusta, mungkin meskipun juga nggak benar, mungkin karena dia terpaksa, karena mungkin untuk bertahan hidup sehingga dia harus berdusta ketika nopo wonten iki. Tapi pemimpin seandainya jujur itu orang semua manut. Dia teko tanda tangan orang sudah nggak ada yang bisa melawan. Lah ini ada pemimpin kok berdusta, ini luar biasa besarnya, lebih besar daripada orang biasa yang berdusta. Orang pemimpin itu jujur, itu mbok jujur padahal itu pahit, nggak ada yang berani melawan.
Mau ndak mau dilakukan. Misalnya itu memutuskan satu putusan yang pahit, teko-teko bensin mundak sak liter 30.000 ngoten niku. Meskipun dong grundel, tapi mau nggak mau tetap beli. Artinya jujur itu tetap manut semua. Nah, kalau ada pemimpin yang kemudian berdusta, itu dosanya lebih besar. Yang ketiga, orang miskin tapi sombong, paling aneh juga. Orang kaya sombong, ada yang disombongkan. Orang miskin sombong, apa yang mau disombongkan? Sebagaimana kebalikannya juga, di antara orang yang paling aneh sedunia itu adalah orang kaya pelit, paling aneh. Orang miskin pelit, mungkin dia mikir, nah kalau saya keluarkan ini, terus besok saya makan apa? Mungkin. Tapi orang kaya pelit itu juga parah. Sebagaimana orang miskin tetapi dia sombong, maka itu juga parah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 3 kelompok orang yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang berat. Di antaranya adalah orang yang sepuh yang berzina. Di awal tadi kita sampaikan bahwa zina itu masing-masingnya dosanya berbeda-beda. Nah, di antara dosa yang lebih besar dari zina yang lain adalah zina yang kemudian dilakukan dengan istri tetangga. Di antara zina yang lebih besar adalah zina yang dilakukan oleh orang sepuh. Itu dosanya lebih besar daripada zina yang dilakukan oleh anak muda. Itu dosanya lebih besar. Apalagi orang sepuh dengan zina dengan orang sepuh juga. Wah, itu apa yang mau dicari? Itu dosanya besar. Syaikhun zanin kata Nabi, orang yang sepuh yang berzina. Nah, ini dosa zina. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idin. Kehormatan perempuan mujahidin, istri-istri mujahidin di atas istri-istri orang yang bukan mujahidin, yang tidak ikut berperang ketika itu, kahurmati ummahatihim, seperti kehormatan ibunya. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahli. Siapapun orangnya yang kemudian dititipi oleh orang-orang mujahidin, dititipi keluarganya. Ini zaman dulu misalnya ketika orang-orang mujahidin berangkat berperang, kemudian istrinya, anaknya ditinggal, dititipkan kepada orang yang tidak ikut berperang. Fayakhunuhu fihim, kemudian yang dititipi orang yang enggak ikut berperang, ya, orang yang enggak ikut berperang yang dititipi itu kok kemudian dia malah berkhianat sampai berzina dengan istrinya yang menitipkan itu, illa wukifalahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma syaa. Maka kelak di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan izinkan orang yang ditikung tadi untuk mengambil pahala orang yang menikung sekehendak dia, terserah. Jadi A ini berangkat berperang pada zaman dulu, misalnya ada peperangan, berangkat perang, kemudian menitipkan istri dan anak-anaknya kepada yang tidak ikut berperang. Yang tidak ikut berperang ini kok malah berkhianat, berzina dengan istrinya ini. Maka A ini di hari kiamat nanti akan dipersilahkan untuk mengambil pahalanya si B, terserah, entek-enteki, diambili semuanya pahalanya, habis ini. Fama dhannukum, maka bagaimana pendapat kalian? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, arba'atun, ada 4 kelompok yubghiduhumullah, yang Allah murka kepada mereka. 1, al-bayya'ul halaf, penjual yang suka bersumpah. Sumpah aku ke badine iki namung sithik, sumpah iki ke mendok balik modal, sumpah gurung badi, banyak bersumpah. Penjual yang banyak bersumpah. Wal fakirul mukhtal, orang fakir yang sombong. Wasyaikhuz zani, dan orang sepuh yang berzina. Wal imamul jair, dan pemimpin yang buruk. Wa a'dhamu zina, dan zina yang paling besar dosanya, az-zina bil ummi, berzina dengan ibu kandung sendiri, wal ukhti, dan berzina dengan saudari kandung sendiri,
kakak kandung, adik kandung, wa mra'atul abi atau istri bapak. Mungkin bapak menikah lagi kemudian berzina dengan istrinya bapak. Wabil maharim dan berzina dengan orang yang memiliki hubungan mahram. Maka ini level zina yang paling parah. Jadi zina itu zina dosa. Level zina parah, zina sudah sepuh tapi berzina. Lebih parah lagi berzina dengan istri tetangga. Lebih parah lagi berzina dengan orang yang memiliki hubungan darah mahram. Maka itu dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya dosa orang yang menuduh orang lain melakukan zina. Ini bahkan terkadang bisa menjadi dosa yang lebih besar daripada dosa zina itu sendiri. Orang yang menuduh perempuan mukmin melakukan zina, bahkan dosanya terkadang bisa lebih berat daripada dosa zina itu sendiri. Menuduh padahal tidak melakukan. Yang dituduh juga tidak melakukan, tapi dia menuduh perempuan lain berzina. Aku ngerti ya wingi karo wong kae zina misalnya. Dia menuduh. Bahkan pada satu saat dosa ini dosanya bisa lebih besar daripada orang yang berzina. Padahal dosa berzina itu besar. Nah, orang yang menuduh orang lain melakukan zina, dosanya bisa lebih besar daripada orang yang berzina itu sendiri. Bisa jadi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah jam 7 lebih 10 menit, ternyata waktunya enggak cukup untuk membahas dua bab, yaitu berzina dan menuduh orang lain melakukan zina, yang dua-duanya adalah dosa besar semua. Maka insya Allah tentang dosa besar menuduh orang lain melakukan zina, insya Allah kita jelaskan di lain kesempatan. Barangkali berbarengan juga dengan dosa yang masih sewarna dengan dosa itu, yaitu dosa liwat. Dosa liwat. Liwat itu bahasa Arab. Kalau bahasa sekarang ya LGBT tambah setunggal apa nih kok? LGBT no? Harus satu huruf lagi ya supaya kalau saat ini. S. Apa? Nih pokoknya. Itu masih satu lingkaran, satu warna dengan dosa zina. Berzina, kemudian liwat, dan menuduh orang lain melakukan zina atau menuduh orang lain melakukan liwat. Ini diantara dosa-dosa besar yang insya Allah kita lanjutkan di lain kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari dosa-dosa besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancam dengan ancaman yang berat, baik dosa zina maupun dosa yang kemarin, dosa membunuh anak, dosa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa mencela kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari dosa-dosa tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah, taufik untuk senantiasa bisa menghadiri majelis-majelis ilmu yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.